satu fenotipe itu tersusun dari lebih dari satu gen, gitu Bu. Tersusun lebih dari satu gen. Terus apa bedanya dengan dihibrid? Apa bedanya dengan interaksi gen? Kan sama-sama lebih dari satu gen. Ya. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Saya mau coba Ibu. Ya, silakan, yuk. Kalau gen ganda itu dari yang saya pelajari itu, yaitu yang mengatur sifat kuantitatif, jadi seperti pigmen, warna pigmen kulit, atau terus ada tinggi, berat, gitu. Kalau misalnya yang kemarin kita pelajari itu tuh sifat kualitatif, Ibu, yang menunjukkan seperti misalnya ada kelainan seperti itu, kalau tidak salah. Oke, satu poin sudah betul bahwa yang dilihat di sini adalah sifat kuantitatif. Oke, betul. Salah satu ciri dari poligenik adalah itu. Tetapi ada hal lain lagi. Coba yang bisa menjelaskan bedanya dengan interaksi gen, bedanya dengan dihibrid biasa. Yo. Ya, apa bedanya? Apa bedanya dengan interaksi gen? Apa bedanya dengan dihibrid biasa? Tadi salah satunya adalah dia membahas mengenai sifat-sifat yang kuantitatif. Oke, betul, tidak salah. Tapi ada hal lain. Apa kira-kira? Yang beda, ini kan pakai ada 2 gen atau lebih. Kemarin kita interaksi gen juga 2 atau lebih. Bedanya apa? Ya. Ibu izin berpendapat. Ya, silakan. Kalau yang di gen ganda itu setiap alel akan berkontribusi untuk mengekspresikan karakter. Jadi untuk alel-alelnya itu sifatnya terekspresikan dengan nilai penjumlahan gitu, Bu. Oke, ya. Jadi bedanya antara lain adalah bahwa pada poligen ini ya nanti satu sifat diatur oleh lebih dari satu gen, di mana masing-masing alel setiap gen alel dominan akan memberikan kontribusi kepada ekspresi yang ditampilkan. Paham ya? Jadi kalau kita lihat ya, ada yang namanya variasi diskontinu, ada variasi kontinu. Variasi diskontinu itu variasi yang seperti kita kemarin sudah bahas, yaitu variasi yang ditemukan oleh Mendel. Variasi dari bentuk biji, variasi dari warna bunga, variasi dari letak bunga dan sebagainya. Itu adalah variasi diskontinu. Selain variasi diskontinu, itu ada variasi yang lain, ya, yaitu variasi kontinu. Ya,
Variasi kontinu itu yang seperti apa? Variasi kontinu itu yang Anda lihat di bawah ini. Variasi yang range-nya itu sangat lebar. Ya, sehingga dari mulai putih sampai merah tua itu ada fenotipnya. Ya, itu yang disebut sebagai variasi kontinu. Variasi kontinu nanti fenotipnya akan banyak sekali. Karena dari mulai putih sampai yang merah tua itu kan banyak. Ya, variasinya. Nah, beda dengan yang variasi diskontinu. Kalau variasi diskontinu, ya tadi hanya 2 atau 3. Kalau 3 misalnya pada intermediate itu kan ada 3, ya. Kalau yang kontinu itu lebih dari itu. Ya. Untuk yang poligen ini, yang nanti diatur adalah yang variasi kontinu. Oke ya. Variasi kontinu itu berarti ada range fenotip, kemudian biasanya adalah berkaitan dengan sifat-sifat kuantitatif, ya, dan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kita akan lihat contoh untuk poligen ini, ya. Oke, ini adalah definisinya, 2 atau lebih gen yang mengontrol satu fenotip atau karakter yang sama, di mana masing-masing alel nanti akan memberikan kontribusi. Ya, contohnya apa? Pada warna kulit, tinggi badan, kemudian berat badan, IQ, berat buah, kemudian bisa juga warna buah, ya, bisa juga yang lainnya. Ini adalah gambaran untuk warna kulit yang diatur oleh 2 gen. Oleh 3 gen. Diatur oleh 3 gen dengan masing-masing gen ada sepasang alel. Sehingga ada 6 alel. Betul? Karena ada 3 pasang, maka ada 6 alel. Masing-masing alel akan memberikan kontribusi terhadap warnanya. Jadi alel dominan itu akan memberikan kontribusi. Jadi Anda lihat ketika A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil disilangkan sesamanya, nanti F1-nya Anda lihat mulai dari yang tidak membawa alel dominan sampai yang alel dominan, alelnya semuanya dominan. Ya, nah, ini nanti akan bervariasi mulai dari yang tidak ada alel dominan sampai yang semuanya dominan semua, warnanya akan semakin gelap, ya. Yang punya dominan semua, warnanya akan semakin gelap, semakin gelap. Nah, warna kulit juga dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga apa? Variasinya ini sudah banyak, masih ditambah variasi dari faktor lingkungan, sehingga antara satu dengan orang lain hampir tidak bisa sama persis, ya, kondisi warna kulitnya. Oke ya, Anda lihat kalau hanya satu itu agak gelap dikit, sampai kemudian yang 6 itu sangat gelap. Oke ya, sampai sini paham? Kita lanjut. Ini berbagai macam variasi, ya. Ini mulai dari yang putih sekali yang sebelah kanan sampai yang hitam sekali, ya. Kalau yang putih itu dikatakan kayak white, kemudian yang kedua kuadron, mulatto, sambo, sampai black. Ya, ini adalah variasi warna kulit yang kemudian nanti kalau adanya faktor lingkungan kemudian menjadi semakin bermacam-macam. Dan kalau kita biasanya itu berkisar antara mulatto gitu ya, kemudian mungkin yang ada beberapa yang sambo ya, tapi jarang yang white ya. Kuadron mungkin ada di beberapa daerah, tetapi sepertinya white dan black ini kita tidak ada ya kalau di Indonesia ya. Kita berkisar antara kuadron, mulatto, dan sambo untuk warna kulitnya. Kemudian ini adalah untuk iris mata. Iris mata juga di sini dia dipengaruhi oleh 2 gen ya. Anda lihat bahwa masing-masing gen memberikan kontribusi sehingga ketika dia resesif semua, dia akan warna biru ya. Tetapi kalau dia dalam keadaan besar semua, maka dia akan menjadi warnanya coklat tua ya. Itu adalah bagian dari
poligen juga. Jadi setiap nanti alel yang dominan itu akan memberikan kontribusi terhadap ekspresi yang muncul. Untuk yang variasi kontinu, maka satu pasang gen itu akan menghasilkan 3 macam fenotip. Ya, seperti pada intermediate. Ya. Kemudian kalau 2 pasang gen, maka ada 5 macam fenotip. Ya, yang kemudian kalau dihitung, oke ini tidak usah. Oke, untuk melihat rasio fenotip itu kita bisa menggunakan yang namanya segitiga Pascal. Ya, segitiga Pascal ini nanti kita lihat berdasarkan pada jumlah dari alelnya. Ya, kalau sepasang gen berarti ada 2 alel, maka Anda ambil deretan dengan angka sebelah kiri sendiri itu nomor 2. Ya, rasionya berarti keturunannya adalah 1:2:1. Itu kalau ada sepasang alel.